selanjutnya, sesi berikutnya adalah kita akan panggilkan Ketua Sayembara ADW, Architectural Design Week, yaitu event yang dilaksanakan secara rutin sebenarnya dari mahasiswa Universitas Tarumanegara Arsitektur, dan juga biasanya nih event ini ada sayembara desainnya, dan kebetulan yang terbaru kemarin yang baru dilaksanakan temanya adalah titik singgah. Gimana sih sebetulnya Jovan udah online kan ya? Ya udah Bu. Jovannya aja maksudnya yang di highlight Jovannya dulu. Jadi Jovan ini nanti akan menjelaskan sedikit dong ini sayembaranya itu tentang titik singgah tuh gimana. Terus udah yang menangnya siapa aja, terus jadi pokoknya nanti Jovan aja ya yang kasih tahu gimana sayembaranya, terus begitu kasih tahu aja ini maksudnya pemenangnya siapa, dan mereka nanti akan presentasi. Jadi terserah Jovan urutannya gimana, pokoknya nanti Jovan aja ya. Oke, ya, aku kasih acaranya ke Jovan deh untuk ngasih tahu gimana sayembara kemarin dan hasil-hasilnya. Oke, silakan Jovan. Share screen-nya udah belum ya, Bu? Belum muncul, tuh. Belum muncul ya? Tunggu sebentar. Ya udah. Udah ya, Bu. Hilang lagi. Hilang lagi. Coba lagi ya. Oke. Oke, selamat sore nih untuk para partisipan. Saya mau ngomong sedikit. Saya selaku Ketua Sayembara Architectural Design Week 2020, mewakili tim panitia mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dapat diundang ke acara ini. Mungkin saya langsung aja mulai jelasin. Oke, jadi sayembara titik singgah ini merupakan sayembara yang bertemakan third place. Nah, untuk isu yang kami ambil dalam sayembara ini adalah segregasi. Karena third place merupakan tempat di mana semua orang dapat berkumpul dari berbagai kalangan manapun gitu. Terus dari isu tersebut, kita berpikir bahwa arsitektur dapat berperan sebagai wadah yang dapat membentuk ruang bagi masyarakat baik dalam kegiatan bersosialisasi, rekreasi, edukasi, dan lain-lain. Nah, untuk objek perancangannya sendiri, yaitu ruang publik yang menyatukan berbagai golongan masyarakat. Nah, untuk prinsip dalam perancangannya itu, kami dari tim Sayembara memilih prinsip yang dicetuskan oleh Ray Oldenburg dari buku The Great Good Place, seperti yang udah dijelaskan sama Bu Vero tadi. Nah, untuk tapak perancangannya sendiri, kami memilih tapak di Kecamatan Menteng dengan luasan tapak seluas 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Nah, kenapa sih kami milih tapak di Kecamatan Menteng? Karena Kecamatan Menteng merupakan daerah yang terkenal. Terkenalnya itu karena dihuni oleh banyak kalangan atas. Namun, Kecamatan Menteng ini nggak semuanya itu dihuni oleh kalangan atas, tapi ada dari kalangan menengah ke bawah juga. Nah, maka dari itu kami dari tim panitia memilih kawasan ini karena kami rasa cocok sebagai tapak sayembara ADW 2020 ini yang bertemakan third place. Nah, setelah ini akan dilanjutkan dengan presentasi dari beberapa juara sayembara Architectural Design Week 2020. Nah, ada dari juara 1 Muhammad Nadif dan Nicholas Santoso, juara 2 ada dari Unika Sugija Pranoto, ada Jalu, Ega dan Talita, dan juara 3 ada dari Untar, ada Denyo. Oke, mungkin kita mulai aja dari juara 3 terlebih dahulu. Untuk Idewa Nyoman Arta dari Untar dengan karya layar lebar proklamasi, waktu dan tempat dipersilahkan.
Sorry Denyo, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Urban Acupuncture. Halo, udah terdengar belum Bu suaranya? Masih gangguan kayaknya ya. Coba tes lagi. Halo, halo, halo. Bisa sih? Bisa? Bisa, coba aja. Oke. Mungkin saya gedein suaranya deh. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Doni Marte Wijaya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek layar lebar proklamasi. Saya mulai dari pendekatan desain. Yang pertama adalah urban acupuncture dan juga open architecture. Di mana urban acupuncture itu adalah sebuah arsitektur yang tidak mengangkat sebuah desain sebagai senjata utamanya, tapi justru melainkan lebih menganggap desain, apakah desain bisa memberikan sumbangsih kepada sebuah kota tersebut atau lingkungan sekitar tersebut. Tapi bukan berarti tidak menganggap sebuah bentuk atau tidak mengabaikan sebuah bentuk atau estetika ya. Tapi tujuan utamanya adalah memberikan sumbangsih. Dan untuk open architecture sendiri adalah arsitektur yang bisa dibilang bisa selalu berubah-ubah atau bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena pada era kekinian memang banyak sebuah ruang tersebut bisa digunakan oleh berbagai aktivitas. Jadi bisa salah satu contohnya adalah seperti flexible space, itu adalah contoh dari mungkin simple open architecture. Nah, di sini karena latar belakang dari sayembara adalah segregasi di Menteng, sebuah pemilihan tapak itu harus dilakukan dengan tepat. Dan di sini saya mencari ruang publik, ada 5 ruang publik, Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Situlembang, Taman Proklamasi, dan Taman Borobudur. Nah, di sini saya mencari Taman Proklamasi sebagai, karena memang di sini terdapat layer yang tumpang tindih yang ternyata sangat banyak. Di sini di bagian bawah ada perumahan menengah ke bawah, di bagian atas ada perumahan menengah ke atas, dan juga di sisi kiri juga ada institusi pendidikan. Dan di sini tapak saya fungsikan sebagai titik temu yang berfungsi untuk menjaga kestabilan kehidupan, karena memang di area sini memiliki layer-layer yang sangat banyak dan kehidupan dengan aktivitas yang bermacam-macam tentu saja dibutuhkan sebuah terplace di tempat ini. Gitu. Dan di sini ke proses gubahan massa di mana set saya sebagai zona antara keramaian jalanan dan juga kesakralan Tugu Proklamasi menggantikan fungsi dari pagar-pagar tinggi yang ternyata membentuk kesan masif. Dan di sini proyek saya juga bisa lebih mengundang pengguna jalanan dibanding hanya pagar-pagar tinggi. Nah, di sini diawali dengan sebuah volume yang simple, dan ini ada permeability sebagai shortcut menuju ke Taman Proklamasi dengan sequence yang lebih baik dari pintu masuk sebelumnya. Dan ini adalah programming, saya membagi 2 program, ada program fix di area belakang dan program fleksibel di area depan. Di mana program fleksibel tersebut berfungsi untuk menyambut dan sebagai wajah dari layar lebar proklamasi. Pada itu dibutuhkan sebuah kefleksibelan. Dan di sini saya menggunakan aksis untuk menentukan orientasi bangunan. Saya melakukan analisa makro dan ternyata saya menggunakan aksis Tugu Monas. Kenapa menggunakan aksis Tugu Monas? Karena memang Tugu Proklamasi dan Tugu Monas memiliki hubungan yang sangat kuat, dan saya ingin mengenang memori tersebut karena memang tidak semua orang mengetahui hubungan tersebut gitu. Dan konteks iklim di mana saya berani, karena memang ini tropis, saya berani menggunakan bangunan-bangunan yang lebih transparan. Dan di sini ada penggunaan aksis sebagai ciri dari proyek saya, itu ada aksis mikro dan aksis makro. Nah, dari perspektif ini saya ingin menunjukkan sebuah aksis mikro yang saya gunakan langsung ke tengah Taman Proklamasi. Kenapa saya mengarahkan aksis ke tengah, bukan langsung tepat ke tugunya, tapi karena memang bukan hanya ada tugu yang berdiri tegak, tapi ada juga patung Soekarno-Hatta, ada Tugu Diamond, dan Tugu Naskah Proklamasi. Dan maka dari itu saya menggunakan aksis ke tengah Taman Proklamasi. Dan sini juga menunjukkan inklusivitas dan juga keamanan untuk pengguna jalan dan juga pengguna layar lebar tersebut, sehingga mereka tidak terganggu dengan adanya RAM ini.
Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kenapa saya menggunakan akses Tugu Monas. Di sini Taman Proklamasi memang cukup jauh jaraknya, tapi saya kira untuk mempertahankan memori tentang kesejarahan memang diperlukan sebuah keberanian gitu. Bagaimana di sini saya mengarahkan akses ke Tugu Monas 33 derajat dari utara ke barat. Karena memang Tugu Monas awalnya ingin dibacakan sebuah teks proklamasi di sana, tetapi karena memang ada takutnya ada negara Jepang yang saat itu sedang berkuasa, mereka dipindahkan ke rumah Bung Karno yang sekarang menjadi Taman Proklamasi. Nah, di sini adalah Aula Merdeka. Di dalam Aula Merdeka saya ingin menjelaskan penerjemahan dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus, dengan 17 kolom yang berjajar, di mana ada 16 kolom yang baris teratur dengan ukuran yang sama, dan satu kolom yang besar yang bisa dibilang untuk menghadapkan aksis tegas ke Tugu Monas tersebut. Karena ini memang menghadap ke aksis Tugu Monas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini kolom besarnya. Dan ini adalah yang mengarah ke aksis Tugu Monas. Dan juga menunjukkan permeability secara visual. Bagaimana saya ingin membuat rasa aman kepada pengguna Aula Merdeka, tapi tidak ingin memberikan kesan masif. Maka dari itu saya menggunakan perforated metal sebagai skin. Nah, di sini ada layar lebar proklamasi sebagai program utama saya. Kenapa saya menggunakan layar lebar sebagai program utama? Karena memang ini salah satu program yang netral, bisa dinikmati semua orang, dan bisa digunakan sebagai alat sejarah. Maksudnya adalah karena memang di dekat sini ada museum di Gedung Perintis Kemerdekaan yang sudah tidak diminati lagi. Maka dari itu saya ingin mencari program yang bisa menggantikan foto-foto yang memang sudah berjejer, yang sudah tidak diminati lagi, dan ternyata layar lebar atau film ini memiliki diminati oleh kaum milenial sekarang gitu, karena memang film menggambarkan sejarah pada saat pembentukan film tersebut, menggambarkan kehidupan saat film tersebut dibuat, sehingga cocok menjadi pengganti sejarah. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya, dan ini adalah kesimpulan dari saya. Troples adalah sebuah tempat yang berperan sebagai titik temu semua kalangan pada skala kawasan setelah mereka melakukan rutinitas ataupun melepas penat dari kehidupan kota yang begitu berat. Dan hubungannya dengan open architecture adalah pendekatan open architecture bisa mendukung pembuatan sebuah Troples yang baik, dan apalagi jika ditambah dengan sebuah literasi dari buku The Great Good Place buatan Ray Oldenburg. Mungkin terima kasih, sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Denyo atas presentasinya. Oke, setelah ini ada presentasi dari juara 2 sayembara ADW 2020 kepada Ega, Jalu, dan Talita dari Unika Sugija Pranoto. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat sore semuanya. Di sini kami perwakilan dari Semarang, dari Unika Sugija Pranoto. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Jalu. Yang kedua ada teman saya. Selamat sore, saya Talita. Dan yang terakhir ada saya Ega. Oke, untuk presentasinya saya serahkan kepada teman saya yang bernama Ega. Saya persilakan. Oke, langsung terima kasih atas waktunya. Langsung saya share screen aja. Untuk yang pertama, berjudulnya sayembara ini adalah berjudul Konjuk Sedaya. Ini adalah lokasinya berada di Bundaran HI. Jadi konsep utama di sini kita adalah mengkaji ruang-ruang yang bersifat monumental ataupun mempunyai arti, tapi perkembangannya dari dulu masih belum berubah, masih tetap sama dari tahun ke tahun. Kemudian untuk kenapa kami memilih Bundaran HI, dan Bundaran HI sendiri itu adalah merupakan ikonnya kota Jakarta, dan juga bisa kita lihat di sini merupakan, bisa disebut juga taman yang pasif, tidak memiliki fungsi. Kemudian untuk
rencana kami ini adalah merubah taman yang semulanya pasif berubah menjadi aktif yang memiliki fungsi sebagai tempat berkumpul dan juga bermain dan juga berolahraga bagi masyarakat Kota Jakarta. Yang itu adalah merupakan keterkaitan dengan tema third place itu tadi. Kemudian untuk permasalahannya yang kami ambil di sini adalah di sini ada krisis ruang terbuka hijau. Jadi untuk Bundaran HI sendiri ini adalah banyak sekali perkerasan dan juga untuk dari sisi budayanya sendiri itu tidak ada. Kemudian yang ada pedagang kaki lima dan juga untuk kepadatan kendaraan di sini juga sangat ramai. Kemudian isu yang kami ambil itu adalah ketika suasana banjir, Bundaran HI ini adalah masih menjadi pusat titik kumpul masyarakat Kota Jakarta. Kemudian untuk suasana Car Free Day juga, jadi Bundaran HI adalah salah satu spot yang paling utama dikunjungi. Namun bisa kita lihat di sini adalah ketika siang hari, ini adalah sangat sepi. Jadi karena di sini tidak ada penduduk sama sekali, jadi siang hari ini sangat mungkin kurang nyaman bagi pengunjung untuk mengakses ke sini karena di Indonesia sendiri adalah iklimnya tropis. Kemudian ketika jam 12 siang itu adalah sangat panas sekali. Kemudian ada suasana perayaan baru dan juga Bundaran HI ini sendiri menjadi pusat dari Kota Jakarta tersebut. Kemudian untuk idenya, untuk aktivitas yang kami ambil di sini untuk pendekatan desainnya adalah yang pertama adalah olahraga, kemudian untuk suasana perayaan tahun baru, dan juga Car Free Day. Dan juga untuk strategi desainnya, kami menerapkan yaitu adalah bangunan yang Instagramable dan juga iconic, welcoming people. Jadi bangunan ini adalah bisa menarik pengunjung dan juga memberikan suasana yang berbeda ketika kita berada di bangunan tersebut. Dan juga untuk fokus desainnya, itu adalah kami menerapkan budaya, kemudian green, dan juga urbanity. Kemudian untuk yang kami soroti di sini adalah budayanya adalah di Jakarta sendiri untuk ondel-ondel pun sangat jarang ditemui. Dan juga untuk konsep yang ikonik tadi, itu adalah kami menerapkan lighting dan juga weather feature untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung. Ini ada analisanya untuk sumbu aksis. Ini adalah kami ambil dari Jalan Sudirman dan juga Jalan Tamrin, dan fokus utamanya untuk akses ini adalah si monumen tersebut. Dan juga ada penambahan ruang terbuka hijau pada area lantai dasar untuk mengurangi perkerasan tadi. Jadi ini adalah untuk membuka pikiran kita bahwa ruang terbuka hijau itu perlu. Jadi kita sebisa mungkin air itu diresapkan ke dalam tanah, meskipun dampaknya sangat sedikit. Ini ada untuk aksesnya sendiri, untuk akses utamanya, rencana kita dari trotoar yang berada di tengah jalan ini. Kemudian untuk akses yang tidak relevan ini adalah ketika kita menyeberang langsung dari trotoar sini menuju ke setnya. Jadi ini karena kendaraan yang sangat padat, jadi untuk tidak memungkinkan untuk akses dari sini. Kemudian ada proses pencarian bentuk kami. Untuk setnya sendiri itu ada dibangun di 2000 meter persegi untuk dimanfaatkan sebagai taman aktif itu tadi, yang memiliki fungsi edukasi, hiburan, olahraga, dan resapan. Kemudian ada masa dipul ke atas untuk mewadai yang fungsi tadi untuk edukasi, hiburan, olahraga, dan resapan. Kemudian untuk masanya sendiri ini harus dibelah menjadi dua bagian untuk sayap kiri dan kanan untuk maksimalkan sumbu akses ini dari Jalan Tamrin dan juga Sudirman tadi. Untuk pembagian zonanya, untuk lantai dasar yang berada di kiri ini adalah zona untuk olahraga. Kemudian yang berada di lantai 1 dan 2 itu adalah zona edukasi. Kemudian yang berada di kanan untuk lantai 1 dan 2 ini adalah street food. Jadi untuk zona olahraganya kita terapkan pada untuk lantai dasar. Jadi bisa mungkin memaksimalkan aktivitas olahraga itu yang berada di bawah. Dan ini adalah masa yang kami panggung untuk menghasilkan peresapan dan juga aktivitas olahraga tadi. Jadi untuk sisi olahraganya itu tidak terganggu oleh bangunan dan juga fungsi-fungsi yang kami kelompokkan, kategorikan yang edukasi dan juga street food itu tadi.
Kemudian ada green roof, ini ada sebagai fasilitas pendukung dan juga tempat untuk berkumpul ketika hari-hari perayaan besar. Jadi ketika kita berada di sana, ketika hari-hari perayaan, kita menikmati kembang api tidak hanya berada di jalan-jalan saja, tapi kita bisa menaiki untuk si roof garden ini dengan adanya penambahan sisi lighting dan juga water feature itu tadi. Kemudian ada analisanya, soal analisisnya. Jadi untuk area yang terkena paparan sinar matahari, ini adalah kami respon dengan menggunakan sun shading. Untuk analisa pembayangannya, ketika pada jam 2, ini adalah bangunan ini masih aman karena terhalang oleh bangunan sekitarnya. Dan juga untuk aktivitas olahraga itu tadi masih bisa digunakan mungkin waktu siang hari dan juga sore hari, karena lokasinya berada di lantai dasar dan juga di atasnya ada bangunan, itu sangat memungkinkan kita bisa berolahraga kapan saja, tanpa harus takut panas dan juga takut kulit hitam gitu. Kemudian ini ada set plan-nya. Untuk yang area F, ini adalah untuk jogging track-nya itu tadi. Jadi rotasinya berputar ini, tanpa ada halangan apapun. Terus untuk area A, ini adalah untuk area gym treatment. Kemudian untuk restroom-nya, kami bagi menjadi 2, sayap kanan dan juga sayap kiri. Kemudian yang area ini dan juga ini adalah tempat untuk plaza. Jadi area ini mungkin bisa digunakan untuk ketika suatu komunitas musik ataupun yang lain bisa menggunakan tempat ini. Kemudian ada yang zona edukasi, ini ada berada di ini lantai 1. Kemudian kami di sini membuat ruangan ini sangat fleksibel, jadi tidak hanya memiliki satu fungsi saja. Jadi mungkin ketika ruangan ini digunakan untuk pameran ataupun ruang untuk latihan suatu komunitas, ini masih digunakan, asal manajemen penjadwalannya itu jelas. Jadi bangunan ini tidak fungsi utamanya itu harus ini, tapi kami menekankan pada fleksibilitasnya itu sendiri. Dan juga untuk yang area kanan, ini adalah zona street food-nya, berada di lantai 1, dan juga ada penambahan taman. Kemudian untuk ini ada roof garden-nya itu tadi, jadi untuk akses roof garden ini tidak hanya berada dari sini, kemudian akses ini dan juga ini bisa kita akses dari denah lantai 1 dan juga lantai 2. Kemudian untuk yang lantai 1 bisa kita akses dari sini, untuk yang area 2 bisa kita akses dari sini. Kemudian untuk tampak proporsinya, kami sebisa mungkin bangunan ini tidak mengalahkan sisi monumental dari si patung ini. Jadi kami buat simetris juga. Biasanya bangunan yang monumental itu akan sangat idealnya jika kita menggunakan bangunan-bangunan yang sangat simetris. Ini ada yang kami maksud water feature itu tadi, dan juga penambahan lighting. Jadi ini ada dari sisi Instagramable-nya. Jadi mungkin orang akan tertarik akan ke sini. Mungkin ini ada memberikan suatu konsep baru juga. Jadi untuk instalasi sekarang sangat penting, jadi tidak hanya bangunan fisik saja. Kemudian ada suasana perayaan tahun baru itu. Kemudian untuk orang-orang itu pun bisa, yang saya sebutkan tadi, dia bisa menikmati untuk pertunjukan lampu dan juga air mancurnya dan juga kembang api. Dia tidak hanya berada di jalan saja, tapi mereka bisa menikmati dari bangunan ini. Kemudian ada gym treatment-nya. Gym treatment-nya ini adalah gratis, jadi untuk setiap pengunjung dapat mengakses ini gratis. Jadi masyarakat pun tidak perlu takut, hanya orang kaya saja ataupun orang golongan tertentu saja yang bisa mengakses ini, tapi semua bisa menggunakan fasilitas ini. Dan juga ini ada suasana ruang pamerannya. Untuk dari sisi budayanya sendiri, kayak ini akan menjadi memori bahwa kita tuh harus melek akan budaya sendiri. Dan juga ini untuk hall-nya. Untuk hall-nya sendiri ada yang kami sebutkan ada fleksibel tadi. Jadi ruang ini bisa dimanfaatkan ketika ada acara ataupun suatu komunitas bisa menggunakan ruang ini. Dan juga ini ada suasana ruang pertunjukan atau bisa kita sebut juga amphitheater begitu. Kemudian ada ruang pejaserannya. Terus ini ada ruang toilet difabelnya.
untuk toilet difabel ini juga sangat penting karena kebanyakan untuk area wisata ataupun bangunan-bangunan yang bersifatnya umum, mereka selalu lupa bagaimana sih pentingnya untuk fasilitasi kaum difabel tersebut. Kemudian ini ada suasana jogging track-nya. Untuk jogging track-nya ini tadi, kita bisa gunakan kapan saja tadi karena untuk rotasi area jogging track-nya, ini berada di bawah bangunan itu sendiri. Jadi untuk dari sisi paparan sinar matahari, ini sangat minimal sekali. Kemudian ada ruang display-nya tadi untuk ada beberapa suatu sculptor gitu. Kemudian untuk terakhir, semua perubahan itu harus dimulai dari yang kecil untuk menjadi sesuatu yang besar. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merubah wajah kota ini? Jadi untuk sementara, untuk luar negeri pun mereka berlomba-lomba untuk menjadikan sebuah kota pun akan memiliki ciri. Tapi realitiannya di kita pun masih belum banyak berubah. Karena keterbanyakan mungkin dari sisi regulasi. Untuk sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari Unika Sugiya Pranoto. Oke, untuk presentasi terakhir ada dari juara 1 sayembara ADW 2020, ada Muhammad Nadif dan Nicholas Santoso yang merupakan first graduate dari Untar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, kedengeran ya suaranya? Halo. Iya, kedengaran. Ya. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu, serta teman-teman panitia. Perkenalkan, saya Nicholas dan teman saya. Saya Muhammad Nadif. Ya, kami berdua ingin menceritakan proses desain Cikini Green Point. Boleh di next? Iya, pada dasarnya third place yang kami desain itu, atau kami ingin membagikan bahwa harus ada poin-poin penting seperti inklusif, permeability, serta playful. Artinya, ruang terbuka ini harus bisa diakses oleh siapa saja tanpa terikat apapun. Gitu. Dari strata ekonomi, dari politik, semua harus bebas. Kemudian, ruangan yang diciptakan di third place ini harus playful, artinya orang-orang bisa bermain dan terhibur di sana. Next. Lantas bagaimana dengan pendekatan kami terhadap proses desainnya? Next. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi urban konteksnya. Next. Ya, kalau dari diagram, dari sini saya mencoba menzoningkan gitu. Ada yang perkampungan, ada daerah komersil, terus ada perumahan menteng yang cukup elit. Lalu di sekitar ini ada taman-taman penting seperti Taman Menteng, Taman Suropati, Monumen Proklamasi. Lalu ada jaringan hijau yang menyebar pada diagram bagian tengah. Next. Lantas kita lanjut ke fenomena. Bagaimana kami melihat bahwa ternyata setelah diberikan ruang untuk ruang ketiga seperti trotoar malah disalahgunakan, yang tadi untuk jalan malah buat duduk-duduk, malah buat berdagang. Boleh next. Lantas secara pendekatan di site-nya juga kalau kita lihat memang berantakan karena mereka dagang ya tidak pernah mikirin untuk lingkungannya kan, karena kalau kita lihat coba dari foto ya yang sebelah kiri berantakan kalau ada order, kalau yang kanan ya jualan sekedar jualan tapi yang nggak rapi gitu lingkungannya. Next. Ya, oke. Ini saya lanjut. Ini sekedar sharing aja bahwa pas pengumuman masih 20 besar itu kami ya agak takut ada peserta yang desainnya bagus, menarik di pinggir danau, tepatnya di Taman Situ Lembang, dekat dengan Taman Suropati. Nah, ternyata pas kami analisa, entah ini sepemikiran dengan juri atau enggak, saat di site-nya superimpose, secara land use kawasan, site-nya itu dia terkesan terisolasi dengan kawasan hunian kelas atas. Nah, hal ini kan bertentangan dengan salah satu kriteria tertulis yang sudah dipaparkan oleh Bu Vero tadi ya, yang ideal karena proyeknya kemungkinan
akan eksklusif. Kalaupun emang ada warga-warga lain dari yang jarak jauh, pasti itu akan harus menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini set kita memang sengaja kami pilih dengan pertimbangan-pertimbangan konteks zona komersil dan juga dekat dengan kampung kota, sehingga kami memiliki visi inklusivitas. Jadi tapak kami dekat first place dan second place. First place-nya pun itu nggak hanya di kategori hunian kelas atas, tapi juga kami berusaha mendekati dengan zona hunian kampung kota. Poinnya adalah strategi pemilihan site adalah hal yang sangat penting ya sebelum kita memulai mendesain. Meshing composition juga, pengolahan massa juga menurut kami juga termasuk hal yang penting untuk mendesain sebuah proyek terplace. Karena tipikal proyek terplace kan sangat berbeda sekali ya dengan proyek komersil. Biasanya kan proyek komersil itu mencari sebanyak-banyaknya keuntungan KDB. Ini site kita berada di dekat dengan stasiun Cikini. Zona hunian kampung kotanya berada di sebelah timur, zona komersial berada di sebelah utara. Hal yang pertama kali kami biasa lakukan adalah mengextend pedestrian flow-nya, sehingga menciptakan welcoming spaces dan menciptakan permeabilitas. Jadi tapak kita tuh terintegrasi dengan surrounding urban fabric-nya. Kemudian dari sisi green belt yang sudah dipaparkan Nicholas tadi, kami membawa flow green belt dari arah barat, kami bawa flow-nya ke arah tapak kami, sehingga menciptakan kontinuitas suplai oksigen untuk kota. Ini juga yang sudah dijelaskan Nicholas tadi, bahwa site konteks kami memiliki ada beberapa floor market yang kita injek ke dalam tapak kita, sehingga kami juga tapaknya, proyeknya mengembangkan potensi ekonomi kawasan sekitar. Ini gubahan finalnya. Kami juga mendesain atap tidak hanya sebagai atap saja, juga sekaligus sebagai tektonika bangunannya juga, dan juga sebagai penangkap air hujan, biar bisa digunakan untuk bangunannya juga. Ini kondisi tapak kita. Di bagian tapak kita yang sudah dijelaskan tadi, plazanya itu dapat dilalui oleh user-user di sekitar tapak. Jadi walaupun emang orang nggak tujuannya ke tapak kami, orang yang tidak berkepentingan pun bisa bebas melewati tapak kami, karena biar terbuka dapat dilalang orang-orangnya. Ya, ini tujuannya biar desain kita itu jangan sampai nggak sesuai dengan kebutuhan si user. Nah, berdasarkan diagram ini, tujuannya proyek kami ini bangunannya pilotis, biar orang yang di luar bisa langsung melihat suasana yang ada di dalam tapak. Jadi boundary si tapaknya itu ngeblur. Jadi ada kontinuitas antara ruang dalam dan ruang luar. Kemudian juga dari atapnya bisa langsung dialirin air hujan, bisa diolah sebagai building water supply-nya, dan juga nggak mengurangi overflow ke real kota. Ini communal space-nya. Nah, ini juga kami di sini mau nunjukin hidupnya suasana tapak kami inklusif, jadi nggak hanya satu kalangan saja. Sekian presentasi dari kami. Panitia boleh menambah 1 menit untuk tunjukin video. Iya, boleh. The welcoming spaces and continuity green spaces to expand garden city of Mendoza. This is Cikini Green.
Cikini is one of a part of Mentan district that is valuable because of the historical footprint of the area, which functions as a public space for houses in Cikini. However, due to commercial developments, public open space as a medium for socialization, self-expression is becoming rare. Therefore, the goals of this design is to create public spaces and green open spaces that exist as a media for Cikini citizens without exclusivity in doing their social activities, expressing art and culture, releasing the stress, and becoming green generator. Oke, terima kasih atas presentasinya Nicholas dan Nadif. Mungkin sekian dari Sayembara Architectural Design Week 2020. Saya kembalikan saja ke Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Yovan dan teman-teman dari Sayembara ADW 2020.